Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tunajjazul mubarrat. Wassalatu wassalamu ala afdalil kainat sayyidina Muhammad wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah khatimur risalat. Wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila akhiris sa'at. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat sehingga kita bisa dapat hadir dalam masjid yang diberkahinya ini, insyaallah. Selawat serta salam tidak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah ini. Berdirinya kami di sini ingin mengajak jemaah sekalian mentadabburi surah Al-Lahab yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Surat Al-Masad atau disebut juga surat Al-Lahab adalah surat ke-111 yang terdiri dari 5 ayat, diturunkan di Mekah sebagai respon terhadap sikap Abu Lahab, salah satu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat menentang dakwah Islam. Abu Lahab yang seharusnya mendukung keponakannya justru menjadi salah satu musuh paling keras terhadap Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya secara terbuka di Bukit Safa, Abu Lahab adalah orang pertama yang menentang dan mencemoohnya, bahkan mengatakan, "Celakalah engkau, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Sebagai balasan atas kata-kata penuh kebencian ini, Allah menurunkan surat Al-Masad atau surat Al-Lahab yang menjelaskan akibat dari permusuhan Abu Lahab terhadap dakwah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ini menggambarkan kehancuran dan kebinasaan yang akan dialami oleh Abu Lahab, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara rohani, karena kejahatannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengabadikan kisah Abu Lahab sebagai peringatan keras bagi siapa saja yang dengan sengaja menentang kebenaran dan menyebarkan kebencian terhadap dakwah Islam. Tadabbur penting di sini adalah bahwa sikap keras kepala dan permusuhan terhadap kebenaran dan menyebarkan kebencian terhadap dakwah Islam akan mendatangkan kehancuran baik di dunia maupun akhirat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Abu Lahab dikenal sebagai orang kaya dan berpengaruh, namun Allah menyatakan dalam ayat kedua bahwa hartanya dan apa yang ia usahakan tidak akan berguna baginya. Kekayaan dan usaha duniawi yang Abu Lahab banggakan tidak akan menolongnya dari siksa Allah. Ini adalah tadabbur penting bahwa kekayaan materi tidak dapat menyelamatkan seseorang dari kebinasaan jika ia tidak beriman dan taat kepada Allah. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu api neraka. Di ayat ketiga Allah berfirman bahwa Abu Lahab akan dibakar dalam api yang bergejolak. Ini adalah gambaran tentang azab yang sangat pedih di neraka, di mana Abu Lahab akan mendapatkan balasan atas perbuatannya yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran Islam. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar.
Isteri Abu Lahab, Ummu Jamil, juga berperan besar dalam permusuhan terhadap Rasulullah SAW. Dalam ayat keempat, Allah menyebutnya sebagai pembawa kayu bakar yang memiliki dua makna. Pertama, Ummu Jamil dianggap membantu menyalakan api kebencian terhadap Nabi SAW. Kedua, ini adalah kiasan bahawa ia akan membawa kayu untuk menambah azab suaminya di neraka. Ia juga digambarkan sebagai orang yang dihiasi tari dari sabut di lehernya, sebuah penghinaan terhadap status dan kesombongannya. Ini menunjukkan dan memberi tadabbur bahawa pasangan hidup bisa memberi pengaruh besar baik dalam kebaikan maupun keburukan. Sangat penting memilih dan menjalani kehidupan rumah tangga yang mendukung dalam ketaatan. Fi jidha hablum mim masad, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Permusuhan dan kejahatan terhadap orang yang mengajak kepada kebaikan tidak akan berlalu tanpa balasan. Allah Maha Adil dan setiap orang akan menerima apa yang ia lakukan, baik di dunia maupun akhirat. Abu Lahab dan istrinya tersebut akan mendapatkan azab berupa api yang menyala-nyala. Hal ini menjadi pengingat bahawa balasan bagi mereka yang memusuhi kebenaran dan menghalangi dakwah Islam adalah azab yang berat di akhirat. Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dalam surat ini adalah pentingnya kesabaran dalam menghadapi musuh dakwah. Meskipun Abu Lahab dan istrinya terus menentang, Nabi Muhammad tetap melanjutkan dakwahnya dengan sabar dan tawakal kepada Allah. Ini menjadi tadabbur agar dalam perjuangan tetap menjaga persatuan, agar tegar dalam menghadapi cobaan atau penentangan, menyerahkan hasil kepada Allah dan tetap berbuat baik. Surat Al-Masad menjadi pengingat abadi bahawa permusuhan terhadap dakwah Rasulullah SAW dan ajaran Islam akan berakhir dengan kehancuran dan azab. Tidak peduli seberapa kaya atau berpengaruh seseorang, jika ia menentang kebenaran, nasibnya adalah kebinasaan. Semoga dengan tadabbur surat Al-Masad ini menjadi pengingat bagi kita semua dan umat Islam agar tidak bersikap sombong atau angkuh, terutama dengan kekayaan dan kedudukan. Selain itu, tadabbur yang kita petik adalah mengajarkan pentingnya mendukung kebenaran dan berhati-hati dalam memilih jalan hidup, agar tidak menjadi seperti Abu Lahab yang dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap Islam. Sebelum kita tutup, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus pompes, Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Zaratul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqamah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan baik dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.